Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PBL aplikasi Mobile Studio Gallery dengan Bu Alena Operati sebagai manajer proyeknya. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri sebagai ketua, Rudi Haryadi, lalu ada Andrew Tanuwijaya, Raditya Matudin di CR, dan terakhir ada Febri Kurniawan. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan proposal bisnis kewirausahaan dari aplikasi PBL kami. Aplikasi kami bernama Snap Cuisine, sebuah inovasi yang berakar dari kebutuhan mendesak dalam industri kuliner. Dalam era digital ini, keputusan kuliner seringkali diambil berdasarkan pengalaman visual online. Membuat foto makanan yang menarik menjadi elemen kunci dalam pemasaran bisnis kuliner. Aplikasi ini hadir sebagai solusi bagi pemilik bisnis kuliner, terutama skala kecil dan menengah, yang sering kesulitan menemukan fotografer makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Latar belakang, motivasi di balik pendirian aplikasi ini adalah memberikan solusi efisien dan terpadu bagi pemilik bisnis, fotografer makanan, dan pemasar, dengan menyediakan platform pencari pemesanan dan pembayaran jasa fotografi makanan. Tujuannya adalah menghilangkan hambatan dan mempercepat pengembangan konten visual berkualitas tinggi. Selain itu, aplikasi ini memberikan peluang lebih bagus bagi fotografer makanan untuk memasarkan keterampilan mereka dan membangun portofolio yang solid, sehingga aplikasi studio fotografi makanan tidak hanya menguntungkan pemilik bisnis kuliner, tapi juga memperkuat ekosistem profesional di industri fotografi makanan. Keseluruhan, kami yakin bahwa usaha ini dapat berkontribusi pada kemajuan dan keberlanjutan industri kuliner yang semakin dinamis. Justifikasi pemilihan objek usaha. Pemilihan aplikasi studio fotografi makanan didorong oleh potensi pasar yang signifikan di industri kuliner dan fotografi makanan. Dengan meningkatnya permintaan akan konten visual berkualitas, aplikasi ini memiliki keunggulan dalam menyediakan solusi efisien dan terpadu, memenuhi kebutuhan pelaku bisnis kuliner, dan berkontribusi pada pertumbuhan industri kreatif dan ekosistem fotografi makanan secara keseluruhan. Tujuan usaha ini memiliki beberapa tujuan, antara lain menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan bagi kami sebagai mahasiswa, menumbuhkan komunitas fotografer makanan yang aktif, mensinergikan pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas layanan, mensinergikan kreativitas fotografer makanan dan kebutuhan pemilik bisnis untuk menciptakan konten visual yang menarik, serta memperluas terobosan bisnis teknologi dalam bentuk jasa untuk menciptakan lapangan kerja baru dan membantu mengurangi angka pengangguran. Oke, baik, saya Febri Kurniawan. Saya akan melanjutkan presentasi ini dengan membahas mengenai analisis produk. Aplikasi studio fotografi makanan menghadirkan solusi inovatif dengan memadukan kebutuhan dalam industri kuliner dan fotografi makanan. Dengan menyediakan platform yang mudah diakses, aplikasi ini menumbuhkan efisiensi pemilihan fotografer dan mempermudah pemilik bisnis kuliner dalam mendapatkan konten visual berkualitas tinggi. A. Jenis dan nama produk serta karakteristik produk. Adapun yang pertama, jenis produk yang kami angkat adalah aplikasi mobile dengan nama produk Snap Cuisine, dengan beberapa karakteristik produk unik pada produk kami. Satu, teknologi fotografi terkini. Kedua, algoritma pemrosesan gambar. Tiga, paket pencahayaan khusus. Empat, tampilan interaktif. Dan yang kelima, editor foto terintegrasi. B. Keunggulan produk dibanding produk lain. Untuk bersaing di pasar, perlu kami menonjolkan keunggulan dari produk kami. Yang pertama, dari segi kualitas gambar yang superior. Kami dapat memastikan bahwa hasil pemotretan dapat memberikan gambar yang jauh lebih baik dibandingkan pesaing, dengan detail yang jelas, warna yang hidup, dan pencahayaan yang sempurna. Yang kedua, harga yang bersaing. Kami menawarkan harga yang kompetitif atau paket yang fleksibel untuk menarik pelanggan potensial. Yang ketiga, pelayanan pelanggan yang unggul. Kami akan memberikan pelayanan pelanggan yang sangat responsif dan personal,
dan memberikan hasil secepat mungkin. Yang keempat, portofolio yang luas. Kami akan menampilkan portofolio yang luas dan variasi gaya pemotretan yang dapat memenuhi berbagai jenis produk makanan. Yang terakhir, yang kelima, kemitraan dengan restoran dan produsen makanan. Kami akan membuat kemitraan strategis dengan restoran atau produsen makanan lokal untuk meningkatkan visibilitas. C. Keterkaitan dengan produk lain dan perolehan bahan baku. Dalam hal ini, dapat kami jelaskan bagaimana aplikasi dapat memudahkan perolehan bahan baku bagi pelanggan yang berbisnis di industri makanan. Ini bisa mencakup yang pertama, pasar penyedia bahan baku, integrasikan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menemukan dan berhubungan dengan penyedia bahan baku makanan lokal. Yang kedua, panduan penyimpanan bahan baku. Kami akan menyertakan panduan tentang penyimpanan bahan baku untuk memastikan keamanan dan kualitas produk makanan. Yang ketiga, sistem manajemen inventory. Kami akan membantu pelanggan untuk melacak inventory bahan baku mereka agar dapat mengoptimalkan penggunaannya. Yang keempat, rekomendasi produk. Kami akan memberikan rekomendasi bahan baku yang sesuai dengan produk makanan tertentu untuk meningkatkan efisiensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar. Berikut adalah tampilan A. Profil konsumen. Untuk profil konsumen dalam bentuk umum, jenis kelamin pria atau wanita, usia 20 tahun sampai seterusnya, lokasi di Batam, keinginan konsumen 1. Ide foto kreatif 2. Kualitas produk 3. Hasil yang sesuai dengan keinginan konsumen. Alasan konsumen 1. Praktis 2. Efektif 3. Menarik 4. Berkualitas 5. Harga terjangkau. B. Potensi dan segmentasi pasar. Dengan meningkatnya permintaan untuk konten visual berkualitas tinggi dalam pemasaran makanan, aplikasi ini dapat menarik perhatian pemilik restoran, kafe, produsen makanan, dan pemasar kuliner. Potensinya juga melibatkan bisnis kuliner kecil dan menengah yang mungkin tidak mampu menyewa fotografer profesional. C. Pesaing dan peluang pasar. Dalam pemilihan sebuah jasa fotografi makanan, klien pastinya akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai kelebihan usaha satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kami memastikan fitur utama, manfaat, dan keinginan klien terpenuhi sehingga dapat dijadikan dokumentasi testimoni penjualan. D. Media promosi yang akan digunakan. Dalam strategi promosi, kami akan memanfaatkan platform media sosial sebagai jalan pemasaran seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Karena seperti yang kita tahu, algoritma sosial media dalam mempromosikan barang atau jasa sangat berdampak besar untuk kita diketahui banyak pengguna internet. E. Target atau rencana penjualan 1 tahun. Dalam setahun, kami berharap penjualan kami tumbuh sebanyak 20%. Cara utama yang akan kami lakukan adalah dengan cara mencari pelanggan baru, membuat iklan di media sosial, dan menjaga pelanggan yang sudah ada. F. Strategi pemasaran yang akan diterapkan. Untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan, kami akan menerapkan strategi pemasaran yang menyeluruh. Kami akan fokus pada kampanye media sosial yang menarik dengan konten visual berkualitas tinggi untuk mempromosikan aplikasi studio fotografi makanan kami, yakni Snap Cuisine. Selanjutnya, mengenai analisis produksi akan disampaikan oleh Andrew. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis produksi. Pada bagian analisis produksi ini terdapat 2 poin. Pertama yaitu ketersediaan bahan baku, bahan penolong, dan peralatan. Kedua, proses produksi atau operasi dan produktivitas. Untuk poin pertama saya akan menjelaskannya. Ketersediaan bahan baku, bahan penolong, dan peralatan demi kelancaran produksi. Kami menjaga ketersediaan bahan baku dengan pemasok yang terpercaya. Kedua, kami menerapkan sistem inventaris yang efisien untuk mengatasi gangguan pasokan, dan juga kami melakukan pemeliharaan preventif secara berkala terhadap peralatan produksi kami. Dan selanjutnya untuk poin kedua terdapat
3 poin juga. Pertama ada praproduksi, lalu produksi, dan pasca produksi. Untuk produksi, untuk praproduksi, sebelum produksi aplikasi studio fotografi makanan, kami merencanakan jadwal pengembangan fitur, memilih teknologi dan perangkat lunak yang berkualitas, serta menjaga sistem agar selalu tersedia optimal. Selanjutnya, poin produksi. Selama pengembangan aplikasi, kami memastikan persiapan yang efisien dan mengembangkan fitur sesuai standar kualitas, melakukan pengujian berkala, dan terus memantau kinerja aplikasi. Dan untuk poin pasca produksi, setelah peluncuran, fokus kami beralih ke pemeliharaan, pembaruan berkala, dan pengumpulan umpan balik pengguna. Kami berkomitmen untuk menyediakan dukungan pelanggan optimal dan merespon umpan balik guna meningkatkan kualitas dan fungsionalitas pada aplikasi yang kami kembangkan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis keuangan. Pada analisis keuangan ini terdapat 4 poin. Pertama, terdapat modal investasi bisnis. Kedua, penentuan harga pokok penjualan. Ketiga, rencana awal, neraca awal dan neraca akhir tahun. Dan keempat, rencana laporan laba rugi tahunan. Oke, pertama saya akan menjelaskan modal investasi bisnis. Di sini terdapat tabel. Pada tabel ini menjelaskan peralatan fotografi dan studio dengan jumlah 50 juta, perangkat lunak dan lisensi 20 juta, pengaturan ruangan dan dekorasi 15 juta, pemasaran dan promosi awal 10 juta, pelatihan karyawan 5 juta, cadangan modal 10 juta dan jumlah perkiraan 110 juta. Untuk poin kedua, untuk penentuan harga pokok penjualan mungkin bisa berubah tergantung dengan tingkat kesulitan pada pembuatan produk. Di sini terdapat 5 paket. Pertama yaitu paket basic dengan harga 500.000, paket standar dengan 1 juta, paket premium dengan harga 1.500.000, paket eksklusif dengan harga 2.500.000, paket custom harga akan disesuaikan tergantung dengan tingkat kesulitan dalam pembuatan produk. Selanjutnya neraca awal dan akhir tahun. Di sini saya akan menampilkan tabel dari neraca awal bulan. Di sini terdapat kas, piutang usaha, inventaris, peralatan, utang usaha, modal, pendapatan ditangguhkan, biaya ditangguhkan, penyusutan peralatan, beban gaji, beban utilitas, beban sewa, dan pendapatan bunga atau investasi. Untuk totalnya, untuk debit 24 juta dan kredit 41 juta. Dan selanjutnya saya akan menampilkan tabel neraca akhir tahun. Terdapat kas, piutang usaha, inventaris, peralatan, utang usaha, modal pemilik, pendapatan ditangguhkan, biaya ditangguhkan, penyusutan peralatan, beban gaji, beban utilitas, beban sewa, dan pendapatan bunga atau investasi. Dan jumlah untuk debit yaitu 47.800.000 dan kredit 39 juta. Selanjutnya untuk poin keempat yaitu laporan laba rugi usaha dan tahunan. Pada tabel yang saya tampilkan ini terdapat pendapatan utama yaitu 400 juta, pendapatan tambahan yaitu 100 juta dengan total pendapatan 500 juta. Untuk gaji karyawan sendiri 60 juta, sewa gedung 30 juta, biaya air 9,6 juta, biaya listrik 14.400.000, biaya lainnya 18 juta, dan total pengeluaran yaitu 132 juta.
Dan laba sebelum pajak yaitu 368 juta, laba penghasilan 25%, 92 juta, laba bersih 276 juta. Pada analisis SDM kali ini, kita akan membahas beberapa aspek kunci terkait pengembangan aplikasi Mobile Studio Gallery. Fokus utama kita adalah pada pemanfaatan sumber daya manusia, kualifikasi yang dibutuhkan, spesifikasi jabatan, serta sistem pengkajian dan kompensasi. Yang pertama, A. Pemanfaatan SDM. Kita perlu memahami bagaimana sumber daya manusia akan dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi Mobile Studio Gallery ini. Tim pengembangan harus terdiri dari ahli desain UI UX, pengembangan perangkat lunak atau Android dan iOS, serta spesialis pengujian aplikasi. Sebagai tambahan, diperlukan tim pemasaran yang akan bertanggung jawab untuk mempromosikan aplikasi ini. B. Kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Yang pertama, desainer UI UX berpengalaman dalam desain antarmuka penggunaan aplikasi mobile. Yang kedua, berkeahlian dalam menggunakan alat desain seperti Adobe XD, Figma, atau Adobe Illustrator. Yang ketiga, memahami tren desain terkini dalam industri aplikasi mobile. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, kemampuan pengembangan aplikasi Android dan iOS. Yang kedua, pemahaman yang baik tentang bahasa pemrograman. Yang ketiga, berpengalaman dalam pengembangan aplikasi serupa. Yang ketiga, spesialis pengujian aplikasi, berpengalaman dalam pengujian fungsional dan pengajian pengguna. Yang kedua, kemampuan untuk membuat skenario pengujian dan komprehensif. Yang ketiga, memahami praktik terbaik dalam aspek keamanan aplikasi. Yang keempat, tim pemasaran. Yang pertama, kemampuan strategis pemasaran digital. Yang kedua, pemahaman tentang pasar aplikasi mobile dan mengoptimalkan visibilitas di platform App Store. C. Spesifikasi jabatan atau job description. Yang pertama, desainer UI dan UX bertanggung jawab untuk merancang antarmuka pengguna yang menarik dan responsif. Yang kedua, berkolaborasi dengan tim pengembang untuk mengimplementasikan ke dalam aplikasi. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak, perancang, mengembangkan dan menguji fitur-fitur baru dalam aplikasi, berkolaborasi dengan tim desain untuk memastikan implementasi yang sesuai. Yang ketiga, spesialis pengujian aplikasi, merancang dan melaksanakan skenario pengujian untuk memastikan kualitas aplikasi, dan melaporkan dan melacak bug kepada tim pengembang. Yang keempat, pemasaran. Mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penggunaan aplikasi, kemudian memantau dan menganalisis kinerja pemasaran dan mengusulkan perbaikan. D. Sistem pengajian dan kompensasi. Sistem pengajian akan disesuaikan dengan tingkat pengalaman dan kontribusi masing-masing anggota tim. Poin evaluasi kinerja secara berkala akan digunakan untuk menilai pencapaian target dan memberikan bonus sesuai dengan pencapaian individu. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis. Yang pertama, kekayaan intelektual, status paten dan lisensi. Dalam mengelola kekayaan intelektual aplikasi Mobile Studio Gallery, kami memprioritaskan perlindungan hak merek dan hak paten untuk menjaga keunikan dan keaslian aplikasi kami. Saat ini, kami telah mengajukan hak merek dan hak paten untuk beberapa fitur kunci guna melindungi inovasi yang kami bawa ke pasar. Kemudian, strategi penjualan dan pemasaran dalam upaya meningkatkan penjualan dan pemasaran aplikasi Mobile Studio Gallery, kami mengimplementasikan strategi berikut. Yang pertama, mengenali target pelanggan, melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi dengan jelas profil dan preferensi target pelanggan. Yang kedua, menyesuaikan strategi pemasaran untuk mencapai audiens yang tepat. Yang kedua, lokasi yang strategis, memfokuskan supaya pemasaran di lokasi-lokasi strategis yang memiliki potensi. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan mitra lokal untuk meningkatkan visibilitas di pasar tertentu. Kemudian, menggunakan internet marketing, memanfaatkan platform online dan media sosial untuk meningkatkan kehadiran dan meningkatkan interaksi dengan pengguna potensial. Yang keempat, melakukan promosi rutin dengan menyelenggarakan promosi reguler
seperti diskon atau kontes untuk mendorong partisipasi pengguna dan meningkatkan loyalitas. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, yaitu memberikan dukungan pelanggan yang efektif dan responsif, kemudian mengadopsi strategi retensi pelanggan untuk menjaga hubungan yang baik. Selanjutnya, strategi keuangan. Untuk menjaga stabilitas keuangan aplikasi Mobile Studio Gallery, kami mengadopsi langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat anggaran keuangan yang jelas, yaitu menetapkan anggaran yang jelas untuk pengembangan, pemasaran, dan operasional. Yang kedua, memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas bisnis. Yang kedua, cash flow dan proyeksi pendapatan 3-5 tahun. Menyusun proyeksi cash flow yang cermat untuk monitori arus kas. Yang kedua, memperkirakan pendapatan dengan mempertimbangkan pertumbuhan pengguna dan diversifikasi layanan. Yang terakhir, mitigasi risiko. Dalam upaya mengelola risiko, kami menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran pajak tahunan. Melakukan pembayaran pajak secara teratur untuk mencegah penumpukan hutang pajak. Yang kedua, pendaftaran kekayaan intelektual dengan mendaftarkan hak merek dan hak paten secara resmi untuk menghindari konflik hukum dan pembajakan. Dan yang terakhir, mesin absensi dan evaluasi tahunan. Yang pertama, menggunakan mesin absensi untuk menjaga kedisiplinan karyawan. Yang kedua, melakukan evaluasi tahunan untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi kerugian. Terima kasih telah menonton video presentasi proposal bisnis kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.